Terima kasih pimpinan, para anggota balik yang saya hormati dan juga bapak-bapak dari Polri dan juga dari Bea Cukai, Pak Kadif, Pak Wakaba, Dir, dan juga Pak Dirjen Bea Cukai serta jajaran. Pertama saya karena bahannya tadi nggak diberikan, jadi terpaksa pulpen, kertas keluar semuanya, kita catat semuanya. Biasanya bahan dikasih dulu, kita pelajarin, ya baru kita kasih tanggapan. Ini semuanya mendadak dangdut, jadi kita keluar semua, jadi ingat jadi wartawan lagi saya. Ya 25 tahun jadi wartawan, jadi ingat lagi, nggak apa-apa. Tapi saya mencatat Pak Dir, Pak Kadif, sikap dari Polri terkait dengan pelarangan versus pengendalian. Gitu ya, saya garis bawahi pengendalian, dan saya catat betul dari tadi banyak teman-teman yang salah mengutip, yang persis Pak Dir tadi sampaikan pengendalian dan pengawasan. Ya, itu pengendalian dan pengawasan, betul ya? Betul, Pak. Dokumen yang diserahkan ke pimpinan pengawasan. Pengawasan dan pengendalian. Oke. Berarti saya nggak salah catat. Ya, modalitasnya masih ada ini tentang akurasi. Ya. Dan tadi bab per bab juga dikasih masukan, pasal demi pasal dikasih masukan, dan sama dengan Pak Adang tadi, saya juga sangat concern terkait dengan rehabilitasi, utamanya medis dan sosial. Ya, kalau kita lihat di negara-negara maju, mereka yang banyak mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya, ini sangat serius sekali. Ya, kalau kita kan mungkin pada level Pak Dir kan di narkoba dan alkohol ya. Artinya narkoba itu dari sisi medis dan rehabilitasi itu kan lebih advance ya programnya ya. Lebih maju di BNN dan lain sebagainya. Nah, yang minuman beralkohol ini menurut saya tingkat ketergantungannya juga cukup tinggi gitu ya. Tapi memang bagaimana negara, bagaimana lembaga-lembaga tertentu itu lebih serius juga menyiapkan program-program rehabilitasi dalam konteks medis dan sosial, gitu kan ya. Nah ini saya rasa juga menjadi masukan yang bagus sekali buat kita, dan tentunya nanti Pak Dir atas izin dari Pak Kadif tentunya harus memberikan referensi, gitu ya, memberikan referensi kepada kita, dan juga mungkin memberikan masukan-masukan ya dalam konteks mereka yang kecanduan alkohol, gitu ya. Karena ini masih sangat jarang sekali, baik di kota-kota besar maupun di tempat-tempat lain, program-program seperti ini. Yang berikutnya, tentunya tadi dari pihak Polri, juga dari Pak Dirjen menyampaikan terkait dengan aturannya sudah banyak. Nah ini dari sisi pemerintah dan aparat, bahkan tadi dari pihak Polri mengatakan belum optimal, terutama dalam mengatur penjualan dan lokasi-lokasi yang tidak diatur. Nah inilah yang mau saya sampaikan Pak Dirjen Bea Cukai dan juga bapak-bapak yang di Polri. Tentunya apa yang diusulkan DPR ini sampai nomenklaturnya itu larangan minuman beralkohol, ini kan karena memang apa yang sudah ada, aturan yang sudah ada saat ini tidak optimal dilaksanakan. Sehingga ketika pas nomenklaturnya itu larangan, kita jadi teriak semua. Larangan. Nah ini kan harusnya bapak-bapak yang ada di garda terdepan, kalau kami kan yang menyiapkan undang-undangnya. Eksekutornya kan adalah Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan juga Polri yang menegakkan hukum. Nah ini adalah dampak dari apa yang terjadi di lapangan saat ini. Nah kita merasakan ini semua Pak. Untuk itu saya juga meminta, sambil kita terus di DPR ini, di badan legislasi, kita mendapat masukan dan lain sebagainya, saya rasa penegakan hukum itu nggak perlu, dan pengaturan itu tidak perlu menunggu undang-undang, dan undang-undang ini undang-undang tentang pelarangan ini jadinya seperti apa. Apalagi aturannya dikatakan sudah banyak, sudah cukup. Ya, nah ini yang menurut saya menjadi pemicu dan pemacu untuk aparat dalam konteks pengendalian, dan juga tadi disampaikan terkait dengan alkohol yang masuk dan yang impor, yang ekspor. Tentunya ini adalah di bawah kewenangan dari Pak Dirjen, dan tentunya nanti Pak kita tunggu bahan-bahannya
ya untuk disampaikan kepada kami di balik. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.